Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak saudara, nenek jo mama, anak jo kemanakan, serta orang-orang muda, putih-putih bungsu, ketek indak bersabit namo, gadang indak baimbawan gala di mana saja berada. Alhamdulillah dengan izin zurida Allah Subhanahu wa taala di hari ko di kutikonan bayi kita bersuo untuk bercerita tentang adat dan budaya negari awak Minangkabau di tapian Katoko. Kini awak ke bercerita khusus melihat bagaimana struktur masyarakat atau struktur organisasi di lingkungan Istana Pagaruyung Darukoror itu. Jadi kalau kita lihat, daulat yang dipertuan Raja Alam Pagaruyung mempunyai struktur khusus yang disebut dengan Datuk Nombor 7 di Pagaruyung. Ini di dalam lingkup istana. Yang pertama, Datuk Simarajo. Ini tugasnya sebagai Tungganai Istana atau dalam bahasa kini Kepala Urusan Rumah Tangga Istana. Nah, Datuk Simarajo ini penghulu pucuk Melayu ujung Kepala Kota Balai Janggo. Kemudian yang kedua, Datuk Sibijayo. Ini tugasnya kalau dalam bahasa Minang disebut Alung Bunian Istana. Artinya urusan keuangan istana. Dia Datuk Sibijayo penghulu pucuk Melayu Kampung Tangah Balai Bungo. Kemudian Datuk Putih Janik. Nah, urusannya adat istiadat istana. Artinya urusan protokol adat istiadat istana, urusan tamu dan segala macam. Nah, Datuk Putih Janik penghulu pucuk Melayu Kampung Dalam di Gudang. Kemudian nang kampe Datuk Rajolelo. Datuk Rajolelo itu tua hulu balang istana. Artinya urusan keamanan istana. Datuk Rajolelo juga penghulu pucuk Melayu dan Ampek. Kemudian yang kelima, Datuk Rajo Malano. Ini urusan agama istana. Dia juga penghulu pucuk Melayu dan 9. Kemudian Datuk Rajo Penghulu, urusannya adalah Ninyak Mamak. Dia juga penghulu pucuk Melayu Mandailiang. Kemudian yang ketujuh, Datuk Rajo Aceh. Ini disebut ketitiran di ujung tunjuk. Artinya juru bicara istana. Dia juga penghulu pucuk Melayu Padang Datar. Di samping jabatan-jabatan khusus tersebut, masih ada jabatan-jabatan lain yang bertugas di istana. Yang pertama, hulu balang istana itu yang dipimpin oleh Rajo Dubalang dan Rajo Godam di bawah Datuk Rajolelo tadi. Ini banyak jumlahnya. Kemudian Katib Istana dengan gelar Katib Rajo. Kemudian Imam Istana dengan gelar Imam Rajo atau Labai Mustafa. Kemudian Bilal Istana dengan gelar Malin Rajo. Kemudian Payung Rajo itu adalah dari kaum Datuk Bungsu. Jadi kalau misalnya raja berjalan misalnya, itu yang memegang payungnya itu adalah dari kaum Datuk Bungsu. Kemudian Carano Rajo itu kaum Datuk Makudun. Kemudian Tombak Rajo itu kaum Rajo Melayu. Nah, kemudian kita lihat Urang Basa di Kampung Rajo. Nah, negari Pagaruyung ini terdiri dari 7 balai. Di mana kalau kita lihat dari sejarahnya, sebelum berdirinya Kerajaan Pagaruyung, di negeri tersebut sudah ada ampek balai atau ampek jorong kalau sekarang. Pertama Padang Datar, yang kedua Mandailiang, yang ketiga Nan 9, yang keempat Nan Ampek. Keempat balai ini disebut Ulak Tanjung Bungo. Nah, kemudian setelah berdiri dan dipindahkannya Kerajaan Pagaruyung oleh Raja Aditya Warman ke Ulak Tanjung Bungo, maka Aditya Warman membuat Kampung Rajo yang terdiri dari 3 balai, yaitu Balai Gudam, Kampung Tangah atau disebut Balai Kerumpuit, kemudian Balai Janggo. Nah, ketiga balai ini disebut dengan Kampung Rajo yang lazim disebut Bagudam Babalai Janggo. Nah, di Gudam ini pertama kali Istana Selindo Bulan didirikan. Kemudian oleh Sultan Alif Khalifatullah I, Raja Pagaruyung yang pertama masuk Islam, Istana Selindung Bulan dipindahkan ke Balai Janggo. Kemudian kita lihat
Urang basa Kampung Rajo di 3 balai. Yang pertama di Gudam, Datuk Putih Janik, Datuk Pucuk di Balai Gudam. Kemudian di bawahnya Datuk Padukosari Indo, Kampung Dalam, Gudam, manti dari Datuk Putih Janik. Kemudian Datuk Lelo di Kampung Dalam Gudam, manti dari Datuk Putih Janik. Kemudian Datuk Paduka Putih di Korong Sumpu Gudam. Kemudian kita lihat Datuk Rajo Batuah di Korong Tanjung Alai Gudam. Datuk Magek di Korong Tanjung Alai Gudam, manti dari Datuk Rajo Batuah. Kemudian Datuk Merajo di Korong Subarang Lambo Gudam, manti dari Datuk Rajo Batuah. Kemudian kita lihat di Kampung Tangah, Datuk Pucuknya Datuk Sibijayo. Kemudian Datuk Mojo di Tapiselo, Kampung Tangah. Datuk Bijo di Korong Panjang, Kampung Tangah. Datuk Lelo di Korong Panjang, Kampung Tangah. Datuk Panggao di Korong Malintang, Kampung Tangah. Datuk Tan Panghulu Nan Hitam di Korong Malintang, Kampung Tangah. Kemudian Datuk Tan Panghulu Nan Kunyang di Korong Malintang, Kampung Tangah. Kemudian kita lihat di Balai Janggo, Datuk Pucuknya Datuk Simarajo, itu yang kepala istana tadi. Kemudian Datuk Bonsu di Korong Malayu Balai Janggo. Kemudian Datuk Mangwong di Korong Mandaliko Balai Janggo. Kemudian Datuk Jomokudun di Korong Mandalimo Balai Janggo, manti dari Datuk Simarajo. Nah, urang bajabatan yang lain di Istana Selino Bulan, yang pertama Rajo Melayu itu Lelo Tombak Rajo. Datuk Bonsu Lelo Payung Rajo. Datuk Mangwong Lelo Ulu Langkah Rajo. Datuk Bungsu, fungsinya 2 di samping Lelo Payung Rajo, itu Janang Rajo. Jadi anak kemenakan dari Datuk Bungsu itu tugasnya Payung Rajo jo Janang. Jadi Janang tuh orang nan maatur kalau beralek, jadi apa nama Janang. Kalau sampai sekarang kan istilah itu masih itu. Kemudian Datuk Simarajo, kemudian Dubalang Rajo, Malin Saidi, Intan Batua, dan Tundo Rajo atau Gindo Rajo. Malin Rajo, Malin Cayo, itu pengetua Surau Rajo. Kemudian yang perempuan disebut dengan Mande Alek Pajamuan. Nah, ini dari kaum Datuk Bungsu. Kemudian Mande Paragatan, itu dari kaum Datuk Simarajo. Kemudian Mande Asok Tungku, itu dari kaum Rajo Melayu. Kemudian Dayang Ameh, dari kaum Datuk Bungsu. Dayang Perak dari kaum Datuk Bungsu. Dayang Intan dari kaum Datuk Simarajo. Kemudian Dayang Suaso dari kaum Rajo Melayu. Dan semua jabatan-jabatan itu sampai hari ini masih ada dan masih eksis di Pagaruyung. Sebagai catatan, upacara adat yang telah berlangsung pada tanggal 29 September 2018, yaitu penobatan daulat yang di-Pertuan Raja Alam Minangkabau Darul Koror Dr. Haji Sultan Muhammad Farid Taib, Tuanku Abdul Fattah, menggantikan daulat yang di-Pertuan Raja Alam Minangkabau Pagaruyung Darul Koror Haji Sultan Muhammad Taufik Taib, Tuanku Maharaja Sakti. Sesudah upacara penobatan daulat yang di-Pertuan Raja Alam langsung menagakkan gala atau maimbauan gala dari Datuk Nan Batujuh, Datuk Simarajo, MY Datuk Sibijayo, M Datuk Putih Janik, Dr. Andes I Datuk Rajo Melano, HM Datuk Rajo Aceh, dan perangkat adat B Datuk Bungsu, J Datuk Cimano, A Datuk Sikoto, V Datuk Paduko Malano, S Datuk Paduko Tuan, U Rajo Dubalang, N Katip Rajo, F Malin Cayo, B Malin Rajo, N Gindo Rajo, SC Paduko Siramu, S Pandeka Sultan, S Pandeka Rajo, dan S Pandeka Garang. Nah, di samping struktur di atas, ada lagi satu struktur yang penting, yaitu tepatan raja di Luhak Tanah Datar, terdiri dari A, tepatan rajo di Supayang Situmbua, kemudian tepatan rajo di Sungayang, Datuk Rajo Penghulu Nan Bakukuame, kemudian tepatan rajo di Pitala, Rajo Datuk Rangkayu Hitam, kemudian Pucuk Bule, Limokoto di Aceh, Lintau, Datuk Simarajo di Lubuk Jantan. Nah, itulah kalau kita mau melihat bagaimana struktur dari orang-orang
adat yang berkiprah di Istana Selindung Bulan yang sampai di negari Pagaruyung dalam kerajaan atau Kesultanan Minangkabau Pagaruyung Darul Qoror yang sampai sekarang fungsi-fungsi itu masih turun-temurun sampai ke anak cucunya dan masih berfungsi kalau dalam acara atau upacara-upacara adatnya. Demikianlah sanak saudara nenek jemama anak jo kemanakan serta orang-orang muda jo putih-putih bungsu ketek indak bersabit namo gadang indak baimbon gala di mana saja berado hingga ikola dahulu cerita kita di tapian katoko insyaallah kalau umur sama panjang kita bersuruh balik melanjutkan cerita tentang negara awak ko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.